Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan mempelajari varians dan koefisien varians, di mana varians adalah kuadrat dari standar deviasi. Biasanya disimbolkan dengan S pangkat 2, di mana kita sebelumnya mengetahui bahwa rumus dari standar deviasi yaitu akar dari varians. Terus untuk mencari variansnya, maka S pangkat 2. Oke, sampai sini. Jadi untuk rumus varians sendiri terbagi dua lagi untuk data tunggal dan data kelompoknya, di mana di sini untuk metode data tunggalnya terbagi atas dua, seperti juga dengan standar deviasi. Yang pertama yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Dan untuk metode biasa juga terbagi atas dua, yaitu sampel dan populasi, di mana untuk mencari variansnya S pangkat 2 sama dengan seperti standar deviasi, jumlah dari simpangan pangkat 2 dibagi N kurang 1. Di sini berlaku ketika N kurang dari 30 atau biasa disebut dengan sampel. Terus selanjutnya S pangkat 2 sama dengan jumlah dari simpangan pangkat 2 dibagi dengan N. Di sini berlaku ketika N atau jumlah banyak data lebih besar dari 30 atau biasa disebut populasi. Terus selanjutnya untuk metode angka kasar. Metode angka kasar juga terbagi atas dua, yaitu sampel dan populasi. Untuk sampelnya sendiri, S pangkat 2 atau varians sama dengan jumlah dari X pangkat 2 dibagi dengan N dikurang 1 dikurang dengan jumlah dari X pangkat 2 dibagi dengan N dikali N dikurang 1. Ini berlaku untuk N kurang dari 30 atau biasa disebut sampel. Sedangkan untuk yang populasi, varians sama dengan jumlah dari X pangkat 2 dibagi N dikurang dengan jumlah dari X dibagi N pangkat 2. Ini berlaku untuk N lebih dari 30 atau biasa disebut populasi. Sejujurnya adik-adik bisa memilih salah satu yang mana paling mudah di antara dua metode ini. Tapi biasanya paling umum itu menggunakan metode biasa dan hasil untuk dua ini sama. Seperti kemarin yang kita cari dari contoh soalnya ternyata hasilnya sama. Terus untuk data kelompoknya juga terbagi atas dua, yaitu metode biasa dan metode angka kasar, di mana untuk metode biasanya terbagi juga menjadi dua, yaitu rumus untuk sampel dan rumus untuk populasi. Di sini rumus varians untuk sampel metode biasa yaitu jumlah frekuensi dikali X dikurang rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N dikurang 1. Rumus ini berlaku ketika N kurang dari 30 atau biasa disebut sampel. Terus untuk yang populasinya, S pangkat 2 sama dengan jumlah dari frekuensi dikali dengan X kurang rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N. Yang ini juga N lebih dari 30 atau populasi. Terus selanjutnya untuk metode kasar, angka kasar. Metode angka kasarnya di sini juga sebenarnya terbagi dua, yaitu untuk sampelnya S pangkat 2 sama dengan Fx pangkat 2 dibagi N kurang 1
dikali dengan fx pangkat 2 per n kali n kurang 1. Ini adalah sampel n kurang 30 sampel. Terus selanjutnya untuk yang populasinya sendiri, S pangkat 2 sama dengan jumlah dari fx pangkat 2 dibagi n dikurang jumlah dari fx dibagi n pangkat 2. Ini untuk populasi atau n-nya lebih dari 30 populasi. Sampai sini untuk rumus varians selesai. Sebelum kita lanjut pada contoh soal, kita akan membahas koefisien varians terlebih dahulu, di mana koefisien varians ini terbagi atas 4, yaitu pertama adalah koefisien varians itu sendiri yang biasa dilambangkan dengan KF, yang merupakan adalah perbandingan antara standar deviasi dengan mean atau rata-rata yang dinyatakan dengan persen. Jadi rumus untuk koefisien varians itu sendiri adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100. Terus selanjutnya untuk koefisien kedua yaitu koefisien varians jangkauan. Varians jangkauan biasa dilambangkan dengan FR. Di sini varians jangkauan merupakan perbandingan antara rentangan. FR itu perbandingan antara rentangan dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Sedangkan yang ketiga adalah varian simpangan rata-rata. Yang disimbolkan dengan FSR, dan ini merupakan perbandingan antara simpangan rata-rata dibagi dengan X atau dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Lanjut yang terakhir, varians kuartil. Atau biasa FQ atau bisa FK juga bisa. Terus FQ ini adalah VQ varians kuartil sama dengan simpangan kuartil SQ dibagi dengan median atau data tengah dikali 100%, atau bisa disederhanakan FQ sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1 dibagi dengan ME median atau rata tengah. Terus ternyata varians kuartil itu juga bisa dicari sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi dengan Q3 ditambah Q1 dikali dengan 100%. Sebenarnya untuk varians kuartil ini adik-adik bisa menggunakan yang rumus pertama ataupun rumus kedua, tetapi sejujurnya hasilnya itu berbeda, tapi tidak apa-apalah untuk varians kuartil. Selanjutnya kita lanjut pada contoh soal. Di sini kita dapat lihat contoh soal untuk data tunggal, di mana soal-soal ini adalah soal yang kita gunakan pada minggu lalu, di mana untuk standar deviasi kita memperoleh nilai 14,49. Terus untuk mencari varians yaitu S pangkat 2, atau langsung saja kita mempangkat 2-kan 14,49. Salah, seperti ini. Jadi sama dengan, lanjut lagi, kita bisa ambil angka yang di atasnya ini, 209,97. Jadi kayaknya untuk varians selesai sampai sini yang data tunggalnya ya. Terus untuk mencari koefisien varians, di sini kita mencari koefisien varians. Untuk yang pertama, koefisien varians itu sendiri sama dengan S standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100. Karena kita telah mengetahui nilai dari standar deviasi adalah
14,49, maka untuk mencari rata-ratanya kembali lagi kita untuk mencari rata-rata semua data ini kita jumlah terus dibagi dengan N sama dengan 12. Banyak data yang ada. Jadi rata-rata dari nilai ini adalah nilai rata-rata dari data tunggal ini yaitu 17,17 dikali 100%. Jadi selanjutnya 0,84 dikali 100%. Maka jadinya adalah 84%. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu varians jangkauan, di mana varians jangkauan rumusnya rentangan dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Jadi rentangan itu diperoleh dari data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kembali lagi kita lihat di sini, ternyata data terbesarnya adalah 94. Kita tulis 94 dikurang dengan data terkecil. Di sini data terkecilnya adalah 52 dibagi dengan rata-rata yang tadi kita peroleh adalah 17,17 dikali 100%. Jadi langsung saja kita kurangi 94 dikurangi 52 yaitu 42 dibagi 17,17 dikali 100%. Maka diperoleh 2,45 dikali 100%. Maka hasil dari varians jangkauan adalah 245%. Sampai sini selesai. Terus selanjutnya yang ketiga untuk varian simpangan rata-rata, di mana varian simpangan rata-rata rumusnya adalah simpangan rata-rata dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Jadi simpangan rata-rata sebelumnya kita telah mengetahui atau memperoleh nilai dari simpangan rata-rata yaitu 12,2. Ini kita peroleh dari perhitungan minggu lalu kita ya. Terus dibagi dengan lagi kembali 17,17 dikali 100 sama dengan 0,71 dikali 100 sama dengan 71%. Oke, sampai sini selesai ya. Dimana untuk varians kuartil saya menggunakan rumus simpangan kuartil dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100%, dimana untuk nilai simpangan kuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurang 1/2 dari Q3 dikurang Q1 dibagi X rata-rata dikali 100%. Jadi untuk semi kuartil sebenarnya kita sudah pernah mencari dari pertemuan keberapa itu ya, kita telah memperoleh nilainya yaitu tunggu dulu. Nih untuk pertemuan keberapa yang membahas simpangan kuartil kita memperoleh 13,63. Jadi untuk simpangan kuartil sendiri yaitu 16,63 dibagi 17,17 dikali 100%. Jadi kita peroleh 0,79 dikali 100%, maka nilai dari varians kuartil itu sendiri adalah 79%. Sampai sini selesai. Selanjutnya kita akan beralih pada data kelompok. Ini adalah contoh yang kita gunakan pada minggu lalu. Di sini untuk mencari varians data kelompok itu terbagi atas dua, yaitu metode biasa dan metode angka kasar. Tetapi untuk lebih memudahkan kita pilih metode biasa saja. Dan karena pertama kita melihat kembali lagi jumlah dari data yang ada adalah 80, maka kita akan menggunakan contoh rumus populasi yang dikarenakan N-nya lebih dari 30. Jadi varians yaitu jumlah dari F dikali X dikurang
rata-rata pangkat 2 dibagi dengan N. Jadi sebelumnya minggu lalu kita peroleh angka dari standar deviasi yaitu 7,9. Jadi langsung saja kita langsung saja ya, 7,9 di pangkat 2 kan seperti ini. Jadi kita peroleh 62,6. Jadi untuk variansnya adalah 62,6. Kembali lagi seperti sini. Jadi lanjut kita mencari koefisien varians, di mana koefisien varians lagi terbagi 4, yaitu pertama koefisien varians sama dengan S ini simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Kembali lagi pada pertemuan minggu lalu, ternyata simpangan baku kita itu peroleh 7,9 dan rata-ratanya adalah, kembali lagi kita lihat di sini, 74,5. Maka hasilnya adalah 0,11 dikali dengan 100%, maka untuk koefisien varians adalah 11%. Oke, sampai sini selesai. Selanjutnya varians jangkauan atau biasa disimbolkan dengan FR. Rumusnya adalah rentangan dibagi dengan rata-rata dikali 100. Untuk rentangan ini kita telah membahasnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana rentangan ini terdiri dari 2 rumus atau 2 cara, yaitu batas kelas dengan nilai tengah. Oke, kembali lagi pada pertemuan sebelumnya. Ini kita telah memperoleh untuk cara batas kelas kita memperoleh rentangan 70 dan nilai tengah kita memperoleh nilai 60. Untuk mempermudah saya akan menggunakan cara pertama. Jadi kita memperoleh rentangannya itu 70. Langsung saja 70 dibagi dengan, kembali lagi kita tahu bahwa rata-ratanya adalah 74,5 dikali 100%. Hasilnya 0,94 dikali 100% sama dengan 94%. Sampai sini untuk varians jangkauan selesai. Yang ketiga, lanjut varians simpangan rata-rata. Rumusnya itu simpangan rata-rata dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Pertemuan sebelumnya kita telah memperoleh simpangan rata-rata. Ini kita memperoleh simpangan rata-rata yaitu 10,7 dibagi dengan rata-ratanya kembali 74,5 dikali 100%. Jadi hasilnya 0,14 dikali 100% sama dengan 14%. Sampai sini selesai. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah varians kuartil. Varians kuartil ini kita menggunakan rumus yang pertama, SQ dibagi dengan ME atau median dikali 100. Kembali lagi, untuk simpangan kuartil kita juga telah menghitungnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita memperoleh 19,94 dan mediannya yaitu kita peroleh 77,3 dikali 100% sama dengan 0,26 dikali 100 sama dengan 26%. Jadi untuk varians kuartil kita memperoleh 26%. Jadi saya kira pertemuan kali ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.